Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Masrur Jana dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI kelas PAI 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan di Ponpes Cipasung. Oke, berbicara mengenai Ponpes Cipasung, tentu saja tidak lepas dari sosok Kiai Haji Ruhiyat yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki keberanian besar dalam perjuangan melawan penjajah. Bersama Kiai Haji Zainal Mustafa asal Ponpes Sukamana, ia aktif berjuang hingga harus rela keluar masuk penjara, sedangkan Kiai Haji Ilyas Ruhiyat sering disebut ajengan santun menjadi Rais Aam PBNU tahun 1994 sampai 1999. Keduanya sangat aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Selain itu, Ponpes Cipasung juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, antaranya yaitu yang pertama yaitu mendidik umat. Ponpes Cipasung sudah eksis sejak tahun 1931. Situasi perjuangan kemerdekaan sangat kental ketika itu. Periode di mana perjuangan bangsa sedang bergejolak. Pada awal berdirinya sudah ada 40 orang yang menjadi santri dan belajar langsung dengan Kiai Haji Ruhiyat secara langsung gitu. Tak lama kemudian, beliau mendirikan sekolah agama atau madrasah diniyah untuk membina anak-anak usia muda, disusul pendirian kader mubaligh wal musyawirin sebagai medium pelatihan dakwah dan musyawarah bagi santri-santri yang sudah dewasa. Di tengah keterbatasan dan berulang kali keluar masuk penjara karena melawan pemerintah kolonial, Kiai Haji Ruhiyat tetap konsisten memperjuangkan pendidikan di pesantren yang ia pimpin. Menariknya, Kiai Haji Ruhiyat juga memberikan porsi yang besar bagi kemajuan pendidikan santri putri. Terbukti dari pendirian kursus mubaligho bagi santri putri, sesuatu yang sangat progresif untuk masa-masa penjajahan ketika itu. Kursus mubaligho menjadi wahana pelatihan dakwah bagi santri putri dan arena kaderisasi penceramah perempuan. Kiai Haji Ruhiyat sepertinya menyadari bahwa perempuan-perempuan cerdas merupakan aset penting bagi masyarakat, karena dari rahim perempuan cerdaslah anak-anak bangsa lahir. Pasca kemerdekaan Indonesia menjadi momen pertumbuhan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Ponpes Cipasung. Perlahan tapi pasti, lembaga-lembaga pendidikan formal didirikan, mulai dari unit pendidikan terendah yaitu taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi didirikan Ponpes Cipasung. Lembaga-lembaga tersebut didirikan untuk mengkoordinir perubahan zaman. Tak hanya diberikan pemahaman mumpuni tentang keagamaan, santri pun mesti dibekali kecakapan-kecakapan hidup teknis melalui pendidikan dan pelatihan. Modal dasar pendidikan ini menjadi pegangan bagi para santri untuk mengabdi di masyarakat. Jika melihat rentang sejarah, pendidikan formal di Ponpes Cipasung sudah didirikan 5 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Tahun 1950 didirikan Sekolah Pendidikan Islam atau SPI, yang kemudian pada tahun 1953 berubah menjadi Sekolah Menengah Islam Pertama. Tahun 1954 didirikan Sekolah Rendah Islam atau SRI, yang kemudian berubah menjadi Madrasah Wajib Belajar atau MWB, dan kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Dan tahun 1959 didirikan Kota Menengah Atas Islam atau SMAI, Sekolah Persiapan IAIN Sunan Gunung Jati Cabang Cipasung, yang kemudian pada tahun 1978 diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Cipasung. Tak hanya mengakomodir pendidikan dasar dan menengah, Ponpes Cipasung pun menginisiasi pendidikan tinggi sejak
Tahun 1965 didirikan Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Islam Cipasung atau PTI Cipasung. Tahun 1982 juga didirikan Fakultas Syariah. Kedua fakultas tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Institut Agama Islam Cipasung atau lebih kita kenal sebagai IAIC. Pada tahun 1992 didirikan Madrasah Sanawiyah atau MTS Cipasung melengkapi jenjang pendidikan dasar di Ponpes Cipasung. Kemudian tak hanya bergerak pada pendidikan tinggi bidang keagamaan, pada tahun 1997 didirikan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung atau STTC. Pada tahun 1999 didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung. Pada tahun 2000 dibuka program Pasca Sarjana UII Yogyakarta kelas khusus Cipasung. Pendidikan usia dini juga menjadi salah satu prioritas penting sehingga membuat Ponpes Cipasung mendirikan TK Islam Cipasung pada tahun 2003. Pada tahun 2009 didirikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Islam Cipasung dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Kesehatan Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Perjalanan sejarah Pondok Pesantren Cipasung dalam memperjuangkan pendidikan anak bangsa. Dalam rentang waktu tersebut, Ponpes Cipasung sudah mendirikan beragam institusi pendidikan di bawah naungan pesantren. Upaya tersebut merupakan bagian penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendidik anak bangsa melalui pendidikan di pesantren. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Sekiranya saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.